Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan menuju Good Government Governance. Perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Itzar, NPM 230, Raditya Faiz Oktaviana, NPM 217, Faizal Aldi Satriawan, NPM 259, dan Muhammad Faisal Basri, NPM 154. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya, Muhammad Itzar. Good Government Governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Yang dalam penerapannya adalah membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Good Government Governance adalah implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini dipakai sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi good governance ke tataran yang lebih real. Penerapan Good Government Governance diharapkan mampu membawa negara Indonesia bangkit dari keterpurukannya, sehingga penegakan Good Government Governance menjadi hal yang mutlak diperlukan. Salah satu hal yang mendesak untuk tercapainya Good Government Governance adalah lewat reformasi bidang keuangan. Reformasi akuntansi pemerintahan merupakan proses perubahan dari sistem akuntansi pemerintahan secara tradisional ke sistem akuntansi secara modern. Sistem akuntansi secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan sistem pencatatan single entry, sedangkan sistem akuntansi modern menganut basis akrual dengan sistem pencatatan double entry. Pada sistem akuntansi tradisional, transaksi ekonomi yang berakibat menambah jumlah kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap, piutang, utang, dan ekuitas dari suatu entitasnya, sehingga pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan yang umumnya dikenal yang dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Adanya berbagai kelemahan dari sistem akuntansi tradisional yang menganut basis kas, maka mulai tahun 1999 terjadi reformasi sistem akuntansi pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Adanya perubahan yang terjadi pada sistem akuntansi pemerintahan mampu menghasilkan berbagai informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak untuk tujuan masing-masing. Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan akuntansi pemerintahan sebelum era reformasi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 1976, dan Manual Administrasi Keuangan Daerah tahun 1981. Kemudian setelah era reformasi ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dari sinilah tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara mulai dijalankan. Selain itu juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang pertama ada otoriter atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Yang kedua ada demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan.
Yang pertama, penentuan pedoman perencanaan, yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada tahun awal anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran, yaitu tahapan di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan atau forecast sale sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Setelah tahap tersebut selesai, manajer keuangan menyusun anggaran lainnya. Yang ketiga, penentuan anggaran, yaitu tahapan diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi dengan menteri. Rapat tersebut berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir. Kemudian yang keempat, ada pelaksanaan anggaran, yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, anggaran akan disampaikan kepada direksi. Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan SAP dilakukan melalui suatu proses yang sistematis atau due process yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi seperti Dewan Standar Akuntansi IAI. Tahapan ini dimulai dari pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draft SAP sampai dengan pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Termasuk dalam tahapan tersebut adalah dengar pendapat publik dan permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah, dan juga sebagai upaya untuk mempercepat penyajian perhitungan anggaran negara, serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Hubungan standar dan sistem akuntansi. Standar menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi yang ada. Sistem harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi yang dipakai di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedangkan sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standar. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah di sini ada 3. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu adalah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua adalah manajerial, yaitu mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga ada pengawasan, yaitu memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi sistem akuntansi pemerintah.
Yang pertama, untuk menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan secara keseluruhan. Dan yang keempat, untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efisien. Sistem keuangan akuntansi daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Di sini ada ruang lingkup keuangan daerah. Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Selanjutnya, yang terakhir ada siklus pengelolaan keuangan daerah. Nah, siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Tahap yang kedua, eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut dengan rencana kerja pemerintah daerah. Yang ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan tahap keempat yaitu merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Dan sedangkan yang kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca laporan aruskan, dan catatan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.